Halo teman-teman semua, pada video sebelumnya sudah dibahas 3 tahap awal siklus akuntansi dengan menggunakan rumus Excel, yaitu dari jurnal umum, buku besar, hingga neraca saldo sebelum jurnal penyesuaian. Nah sekarang mari kita bahas tahap selanjutnya, dari jurnal penyesuaian sampai neraca saldo setelah penutupan. Langsung saja teman-teman buka kembali file Excel-nya, lalu klik bagian tambah untuk menambah sheet baru. Kemudian beri nama jurnal penyesuaian. Lalu silahkan buka sheet jurnal umum. Kemudian blok dari nama perusahaan sampai dengan judul tabel. Lalu klik copy. Dan silahkan klik paste di bagian jurnal penyesuaian. Atur lebar kolomnya, lalu gunakan rumus VLOOKUP untuk menginput data jurnal penyesuaian. Tapi sebelum itu ganti dulu judul laporan dari jurnal umum menjadi jurnal penyesuaian. Silakan buka kembali soal untuk melihat data yang harus disesuaikan. Nah, di sini terdapat 7 data penyesuaian. Yang pertama ada penyesuaian atas premi asuransi yang sudah kadaluarsa senilai 300.000. Maka dicatat pada akun beban asuransi di debit dan asuransi dibayar di muka di sebelah kredit. Nah, untuk mencatatnya gunakan rumus VLOOKUP sama seperti ketika menginput jurnal umum. Masukkan rumusnya di bagian nama akun, lalu klik sel yang akan diinput nomor akun. Nah, sebelumnya sudah pernah dibahas kalau data nama akun ini diambil dari tabel neraca saldo awal, dan urutan kolom nama akun ini ada di posisi kedua pada tabel, lalu masukkan angka 0. Enter. Kalau teman-teman lupa, bisa dibuka kembali pada data neraca saldo di bulan November. Nah, di sini di bagian name box sudah diberi nama NS awal untuk data neraca saldo di bulan sebelumnya. Nah, di sini dengan rumus VLOOKUP tadi, kita akan mengambil data nama akun yang ada di kolom kedua. Lalu, sesuai data jurnal penyesuaiannya, kita cari dulu beban asuransi dan asuransi dibayar di muka. Nomor akunnya berapa? Nah, kalau sudah ketemu, langsung saja dicatat ke jurnal penyesuaian. Seperti ini sebesar 300.000. Jangan lupa bagian debit dan kreditnya diformat dulu dengan akunting. Lalu tinggal drag rumus VLOOKUP ini sampai baris ke-20. Masukkan juga akun untuk posisi kredit. Untuk nomor buktinya, cukup diinput dengan transaksi pertama dari bukti memorial atau disingkat BM di tahun 2020. Enter. Lalu untuk tanggalnya, karena ini adalah penyesuaian, maka sudah pasti 31 Desember 2020. Enter. Nah, sekarang
klik sel A7 yang berisi tanggal, lalu copy, kemudian klik sel A8, lalu tekan Shift pada keyboard, dan tekan sel A20, lalu paste. Kemudian teman-teman silahkan input transaksi berikutnya. Totalnya ada 7 transaksi penyesuaian. Lalu sekarang blok bagian debit dan kredit. Lalu klik Auto Sum. Kalau sudah, tinggal diformat saja menjadi all border. Nah, maka jurnal penyesuaiannya sudah selesai dibuat. Nah, tahap selanjutnya kita lanjut ke neraca lajur atau worksheet. Seperti biasa, tambah dulu sheetnya, lalu ganti nama menjadi neraca lajur. Untuk membuat neraca lajur, teman-teman harus menyiapkan dulu tabel seperti ini, yaitu ada nomor akun, nama akun, lalu ada kolom untuk neraca saldo sebelum penyesuaian, lalu ada jurnal penyesuaian, kemudian ada neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, neraca saldo setelah penyesuaian ini adalah hasil dari perhitungan neraca saldo ditambah maupun dikurangi dengan data dari jurnal penyesuaian. Lalu selanjutnya, komponen dari neraca saldo setelah penyesuaian ini akan dikelompokkan ke dalam laba rugi dan neraca. Nah, kalau sudah dibuat tabel seperti ini, sekarang masukkan data nomor akun dan nama akun. Kalian bisa ambil datanya di bagian sheet neraca saldo sebelum penyesuaian. Caranya tinggal diblok saja. Seperti ini. Lalu copy. Kemudian pilih paste no border. Kemudian sekarang masukkan saldo dari neraca saldo sebelum penyesuaian. Caranya tinggal diblok saja saldo debit dan kredit, kecuali bagian total. Lalu klik copy. Pilih paste link. Nah, sekarang kita masukkan data jurnal penyesuaian yang sudah dibuat dengan menggunakan rumus SUMIF. Tapi sebelum itu, silahkan blok dulu data nama akun pada jurnal penyesuaian seperti ini. Lalu pada bagian name box, beri nama akun penyesuaian. Kemudian enter. Nah, sekarang saldo debitnya juga diblok dan beri nama debit penyesuaian. Enter. Nah, terakhir blok bagian kredit. Beri nama kredit penyesuaian. Lalu enter. Nah, sekarang tinggal masukkan rumus di neraca lajur, yaitu SUMIF. Masukkan akun penyesuaian yang sudah diberi nama tadi. Lalu untuk bagian kriteria, silahkan klik sel B8 yang berisi nama akun.
Nah, karena akan memasukkan saldo debit, maka masukkan debit penyesuaian. Seperti ini rumusnya, lalu tinggal enter. Nah, sekarang masih dengan sum if, masukkan saldo kredit. Rumusnya sama, yaitu akun penyesuaian, lalu klik sel nama akun. Nah, kali ini masukkan bagian kredit. Lalu tekan enter. Selanjutnya, kita input rumus untuk menghitung hasil penjumlahan maupun pengurangan neraca saldo dengan jurnal penyesuaian sesuai aturan debit dan kredit. Caranya gunakan rumus if. Untuk logical testnya yaitu jika saldo debit pada neraca saldo sebelum penyesuaian ditambah dengan saldo debit jurnal penyesuaian, itu saldonya lebih besar daripada saldo kredit neraca saldo ditambah dengan saldo kredit jurnal penyesuaian, maka pada bagian value if true, hitung saldo dengan cara saldo debit ditambah saldo debit jurnal penyesuaian dikurangi dengan saldo kredit pada neraca saldo sebelum penyesuaian dan dikurangi lagi dengan saldo kredit di jurnal penyesuaian. Selain itu, biarkan sel debit pada neraca saldo setelah penyesuaian ini diisi dengan angka 0. Nah, seperti ini rumusnya, lalu enter. Lalu sekarang masukkan rumus untuk menghitung bagian kreditnya. Masih dengan rumus if. Nah, kalau tadi logical testnya debit lebih besar dari kredit, kalau sekarang jika hasil penjumlahan kredit itu lebih besar dari hasil penjumlahan debit, maka hitung saldo dengan cara kredit ditambah kredit dikurangi dengan kedua saldo debit. Selain itu, biarkan 0. Lalu enter. Nah, untuk melihat hasil perhitungan pada akun-akun lainnya, silahkan blok dulu seperti ini, lalu klik 2 kali pada sisi kanan sel. Nah, hasilnya seperti ini. Maka neraca saldo setelah penyesuaian sudah selesai dihitung. Nah, sekarang teman-teman kelompokkan saldo yang ada di bagian ini ke dalam laba rugi dan neraca. Untuk laba rugi itu diisi dengan akun dari nomor 4 sampai dengan nomor 6. Yaitu akun pendapatan dan akun beban. Nah, cara input saldonya gunakan rumus if left. Lalu logical testnya yaitu jika dari kiri sel nomor akun, angka pertamanya adalah lebih besar atau sama dengan 4. Maksud dari lebih besar atau sama dengan 4 ini adalah akunnya terdiri dari akun nomor 4 dan akun di atas 4, yaitu ada pendapatan dan ada akun beban. Maka di sini pada bagian value if true, masukkan saldo debit, tapi kalau angka nomor akunnya bukan diawali angka 4,
dan angka di atas 4, maka biarkan selnya kosong, lalu enter. Untuk bagian kreditnya juga sama, menggunakan if left. Logical testnya juga masih sama, yaitu jika nomor akunnya diawali dengan angka 4 atau lebih dari angka 4. Tapi kali ini, di bagian value if true, masukkan saldo kredit. Selain itu, biarkan 0. Lalu enter. Nah, teman-teman blok. Kemudian klik 2 kali pada sisi kanan sel. Maka bisa dilihat di sini hasil rumusnya hanya akun dari nomor 4 sampai dengan nomor 6 yang masuk ke dalam komponen kolom laba rugi. Sedangkan sisanya dari akun 1, 2, 3 di sini berisi angka 0. Nah, sekarang masukkan komponen neraca. Komponen neraca ini adalah akun aset, hutang, dan modal. Nah, di sini ada dari nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Rumusnya masih menggunakan if left. Logical testnya yaitu jika nomor akun angka pertamanya kurang dari atau sama dengan angka 3, maka masukkan saldo debit. Selain itu, biarkan kosong. Enter. Lalu untuk bagian kreditnya juga sama, if left. Logical testnya sama, tapi kali ini masukkan saldo kredit. Selain itu, biarkan kosong. Lalu enter. Kemudian blok, lalu klik 2 kali pada sisi kanan sel. Nah, maka hasilnya sudah benar. Untuk komponen neraca, saldo yang dimasukkan itu saldo dari nomor 1 sampai nomor 3. Nah, seperti ini rumus untuk neraca lajur. Lalu sekarang, hitung bagian total untuk seluruh komponen. Caranya blok dulu. Seperti ini. Lalu klik auto sum. Maka hasilnya sudah selesai dihitung. Nah, sekarang blok dari kolom debit neraca saldo sampai dengan kolom kredit neraca saldo setelah penyesuaian. Lalu klik merge and center. Nah, sekarang dari hasil perhitungan ini kita akan menentukan apakah perusahaan mendapatkan laba atau rugi. Caranya gunakan rumus if. Logical testnya yaitu jika saldo debit pada laba rugi itu lebih rendah daripada saldo kredit di laba rugi, maka perusahaan mendapat laba. Tapi, kalau tidak sesuai dengan logical test ini, maka rugi. Lalu enter. Nah, di sini hasilnya adalah laba atau untung. Nah, sekarang kita hitung berapa labanya dengan cara jumlah pendapatan yang ada di sebelah kredit tabel laba rugi dikurangi dengan jumlah beban. Lalu enter.
Nah, sekarang hitung selisih debit dan kredit pada kolom neraca. Hasilnya itu harus sama dengan total laba. Cara hitungnya, saldo debit dikurangi dengan kredit. Lalu enter. Nah, hasilnya sudah sama, maka perhitungannya sudah tepat. Sekarang tinggal teman-teman blok saja isi dari neraca lajur, lalu pilih all border. Kalau neraca lajur sudah selesai, maka tahap selanjutnya adalah membuat laporan keuangan. Caranya, tambah sheet baru, lalu beri nama laporan keuangan. Nah, sekarang dari jurnal penyesuaian, copy paste dulu nama perusahaan dan periode pelaporan. Nah, sekarang ganti jurnal penyesuaian dengan laporan laba rugi. Lalu enter. Nah, di sini sudah di merge and center dari A sampai F, tapi untuk laporan laba rugi hanya butuh 4 kolom saja, maka hapus bagian E dan F, tinggal di blok, lalu klik delete. Untuk menyusun laporan laba rugi, teman-teman harus memasukkan data pendapatan dan data beban beserta saldonya yang ada di neraca lajur. Caranya, blok dulu akun pendapatan sampai akun beban. Lalu klik copy pada laporan keuangan, pilih paste no border. Nah, sekarang masukkan saldonya, yaitu yang ada di kolom laba rugi. Sama di blok juga, dari akun pendapatan sampai saldo akun beban. Lalu copy pada sel C6, paste dengan menggunakan paste link. Nah, ini hapus saldo yang ada di sel C6 dan C7. Lalu saldo yang ada di bagian sel D8 sampai sel D15 tinggal di blok, klik kanan, delete, pilih shift cells up, lalu OK. Lalu pindahkan saldo pendapatannya ke sel C6. Seperti ini. Lalu klik baris ke-8. Klik kanan, kemudian insert. Lalu tekan Ctrl Y 2 kali. Nah, sekarang pada sel A5, ketik pendapatan. Nah, pada sel A8, ketik total pendapatan. Lalu di sel A10, ketik beban. Blok, lalu pilih rata kiri. Pada sel A19, ketik total beban. Lalu di sel A21, laba bersih. Kemudian hitung total pendapatan dengan rumus SUM. Enter. Total beban juga sama. Lalu enter. Hitung laba bersih dengan cara pendapatan dikurangi beban. Dan hasilnya harus sama dengan laba yang ada di neraca lajur. Nah, di sini sudah sama,
berarti sudah betul laporan laba ruginya. Lalu sekarang blok bagian nama perusahaan, jenis laporan dan periodenya, lalu copy dan paste di sel A25. Ganti menjadi laporan perubahan modal. Masukkan dulu modal awal yang ada di neraca saldo bulan November. Yang ini tinggal diblok saja, copy, lalu paste no border. Hapus bagian yang kosongnya. Lalu sekarang masukkan laba bersih yang sudah dihitung. Caranya sama dengan lalu klik total laba bersih tadi, enter. Nah, sekarang masukkan komponen pengurang modal, yaitu ada prive dari neraca lajur. Di sini pada komponen kolom neraca, di sebelah debit ada prive sebesar 2 juta. Karena tidak ada penambahan prive, maka kita blok saja seperti ini, lalu copy, pilih paste link. Lalu kurangkan laba dengan prive. Nah, hasilnya akan menjadi modal akhir di bulan Desember. Tapi sebelum itu, copy dulu keterangan akun modal ini ke sel A35. Dan pada sel B30, jangan lupa diberi keterangan per 1 Desember 2020. Lalu yang di sel B35 itu per 31 Desember. Cara hitungnya, blok seperti ini, lalu klik auto sum. Maka total modalnya sudah selesai dihitung. Nah, sekarang lanjut ke neraca atau laporan posisi keuangan. Silahkan buat dulu judul laporannya seperti ini. Lalu neraca itu terdiri dari aktiva dan pasiva. Nah, aktiva ini ada aktiva lancar dan ada aktiva tetap. Lalu untuk pasiva ada hutang dan modal. Untuk hutangnya terbagi ke dalam hutang lancar dan ada hutang jangka panjang. Nah, sekarang kita masukkan dulu komponen aktiva lancar dari neraca lajur. Nah, yang termasuk ke dalam aktiva lancar ada akun kas sampai akun perlengkapan kantor. Maka tinggal diblok saja, lalu klik copy, kemudian paste no border. Lalu sekarang masukkan saldonya yang ada di kolom neraca. Klik copy, lalu pilih paste link. Kemudian hitung total aktiva lancar. Caranya pakai rumus sum. Lalu masukkan aktiva tetap, yaitu dari akun peralatan bengkel sampai tanah. Prosesnya sama, yaitu klik copy, lalu paste no border. Saldonya juga jangan lupa dimasukkan. Blok dulu seperti ini, lalu copy, dan pilih
paste link. Hapus bagian yang kosongnya. Lalu pindahkan akun akumulasi satu persatu supaya sejajar. Nah, untuk akun tanah dipindahkan ke sebelah sini. Dalam pelaporan aktiva tetap di neraca, teman-teman harus menghitung dulu nilai bersih dari setiap aktiva, yaitu yang sudah dikurangi dengan akumulasi. Lalu sekarang tinggal dihitung saja dengan cara dikurangkan satu persatu seperti ini. Lalu hitung total aktiva tetap dengan rumus SUM. Nah, sekarang teman-teman hitung total aktiva dengan cara aktiva lancar ditambah aktiva tetap. Dan sekarang baru lanjut ke bagian pasiva. Masukkan dulu komponen hutang lancar. Nah, di sini pada neraca lajur ada dua jenis hutang, yaitu utang usaha dan utang gaji. Maka tinggal diblok, lalu copy, dan paste no border. Nah, sekarang masukkan saldonya yang ada di kolom neraca. Blok, lalu copy, dan pilih paste link. Lalu hitung totalnya dengan rumus SUM. Lalu selanjutnya adalah bagian hutang jangka panjang. Tapi karena di sini tidak ada, maka langsung saja ke modal. Ada di akun 311 untuk modal atas nama pemilik. Nah, saldo yang dimasukkan itu bukan saldo yang ada di neraca lajur, tapi masukkan saldo yang ada di laporan perubahan modal, yaitu saldo modal per 31 Desember. Tinggal klik saja, lalu enter. Nah, sekarang hitung total pasiva dengan cara total hutang ditambah modal. Nah, hasilnya harus sama dengan total aktiva. Kalau hasilnya sama, berarti pengerjaannya sudah betul. Seperti ini untuk laporan keuangan. Lalu selanjutnya tambah sheet baru untuk membuat jurnal penutup. Caranya buka dulu jurnal penyesuaian, lalu blok seperti ini sampai judul tabel, copy, kemudian paste. Ganti formatnya menjadi jurnal penutup. Tapi kali ini hapus bagian nomor bukti. Jurnal penutup ini digunakan untuk menutup akun yang sifatnya sementara, yaitu ada akun pendapatan, lalu beban, dan ada prefer. Nah, caranya gunakan rumus VLOOKUP. Sel nomor akun, lalu seperti pada tahap di jurnal umum dan jurnal penyesuaian, kita akan mengambil data dari tabel neraca saldo awal. Pada kolom kedua, lalu jangan lupa masukkan angka 0 pada rumus, dan enter.
Nah, yang pertama ditutup adalah akun pendapatan. Di sini ada dua, ada pendapatan bengkel dan pendapatan lain-lain. Dan ini adalah saldonya. Bisa di-copy. Lalu paste di bagian debit. Pilih paste link. Dan tinggal masukkan nomor akunnya seperti ini. Kalian bisa drag dulu rumusnya sampai ke baris 22. Cara menutup saldo akunnya yaitu akun pendapatan yang semula dikredit jadi dicatat di sebelah debit dan kreditnya adalah akun ikhtisar rugi laba. Lalu akun beban yang semula di debit karena akan ditutup supaya saldonya 0 jadi dicatat di sebelah kredit. Nah, untuk mengisi akun beban, teman-teman tinggal copy saja nomor akunnya, lalu paste di bagian nomor akun, pilih paste no border, masukkan dulu saldo beban, catat di sebelah kredit. Saldonya yang ada di kolom laba rugi. Tinggal di copy, lalu paste link di sebelah kredit. Dan untuk akun debitnya adalah ikhtisar laba rugi. Nah, sekarang isi dulu yang kredit. Rumusnya adalah sum, totalkan seluruh pendapatan. Lalu gunakan juga rumus sum untuk menjumlahkan total beban. Lalu selanjutnya catat laba ke dalam jurnal penutup. Akunnya yaitu ikhtisar rugi laba di debit dan kreditnya adalah modal. Nominal yang dicatat yaitu sesuai dengan laba yang sudah dihitung dalam laporan laba rugi. Klik saja seperti ini laba bersih. Masukkan di debit dan di kredit. Lalu sekarang tutup akun Prive yang ini, yang saldonya sebesar 2 juta rupiah. Akunnya yaitu modal di debit dan Prive di kredit sebesar 2 juta. Lalu untuk tanggalnya diisi tanggal 31 Desember 2020. Tinggal di copy saja seperti ini. Lalu hitung total dengan rumus sum. Blok dari sel D7 sampai D22. Lalu drag ke samping. Kemudian rapihkan format jurnal penutup. Lalu terakhir buat neraca saldo setelah penutupan. Silahkan buat dulu format seperti ini, lalu buka neraca saldo sebelum penyesuaian. Kemudian blok nomor akun dan nama akun, lalu copy, kemudian paste.
Nah, sekarang masukkan saldo debit dan kreditnya dari neraca lajur, yaitu yang ini. Blok dulu, tapi bloknya hanya sampai saldo utang gaji. Lalu copy, kemudian pilih paste link. Nah, sekarang masukkan modalnya, yaitu yang modal akhir, ada di laporan perubahan modal. Tinggal diklik seperti ini, lalu enter. Untuk akun Prive sampai akun ikhtisar rugi laba, karena sudah ditutup, maka saldonya adalah 0. Cukup masukkan angka 0 seperti ini, lalu copy, kemudian blok debit dan kredit dari Prive sampai ikhtisar rugi laba, lalu paste. Lalu sekarang hitung total. Caranya blok seperti ini, lalu klik auto sum. Maka neraca saldo setelah penutupan sudah selesai disusun. Nah, sekarang tinggal rapihkan saja tabelnya. Seperti itu pembahasan dari jurnal penyesuaian sampai neraca saldo setelah penutupan. Terima kasih dan semoga bermanfaat.